Soeharto merupakan Presiden kedua Republik Indonesia. Naiknya Bapak Pembangunan sebagai orang nomor satu di Indonesia, dalam tanda kutip menggeser posisi Soekarno yang pernah ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Perjalanan pelik terjadi sebelum akhirnya Soeharto duduk di kursi Presiden RI dan memegang tampuk kekuasaan terlama sepanjang sejarah negara ini. Lalu, bagaimana perjalanan Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Mengutip laman Perpustakaan Nasional RI, Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta 8 Juni 1921. Lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Kertosudiro, merupakan petani yang juga menjadi pembantu lurah dalam pengairan sawah desa. Sementara, ibu Soeharto bernama Sukira. Saat duduk di kursi sekolah dasar, Soeharto sempat pindah dari SD Puluhan Godean ke SD Pedes di Kemusuk Kidul. Sang ayah lalu memindahkannya ke Wuryantoro dan dititipkan di rumah adik perempuan Kertosudiro. Beranjak dewasa, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Bintara Gombong, Jawa Tengah pada 1941. Soeharto lalu resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. 2 tahun kemudian, ia menikah dengan Siti Hartina, putri pegawai Mangkunegara. Pernikahannya berlangsung di Solo 26 Desember 1947. Mereka dikaruniai 6 anak, yakni Siti Hardianti Hastuti, Sigit Haryo Juyanto, Babang Triyatmojo, Siti Hediati Heriadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsi. Di militer, Soeharto menempuh perjalanan panjang sebelum akhirnya berpangkat jenderal. Karirnya dimulai dari pangkat sersan tentara Kanil, lalu menjadi komandan Petang, berlanjut sebagai komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Tahun 1949, Soeharto bersama pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta yang saat itu dikuasai Belanda. Ia juga pernah menjadi pengawal Panglima Besar Sudirman hingga menjadi Panglima Mandala atau pembebasan Irian Barat. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 saat insiden G30S PKI meletus. Selain dikukuhkan sebagai Panglima Angkatan Darat, Soeharto juga ditunjuk sebagai Pangkop Kamtib oleh Presiden Soekarno. Setahun kemudian pada Maret 1966, Soeharto menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Soekarno. Tugasnya yakni mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno. Super Semar menjadi langkah awal Soeharto duduk di kursi Presiden RI. Perjalanan Soeharto menjadi presiden berawal dari kekacauan yang terjadi dalam peristiwa G30S. Saat itu pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi peristiwa G30S yang dikenal sebagai peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap sekelompok jenderal TNI Angkatan Darat. Saat peristiwa terjadi, Soeharto menjabat Pangkostrat dan ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Pangkop Kamtib. Peristiwa G30S menewaskan 7 jenderal dan kondisi ekonomi membuat situasi dalam negeri bergejolak. Kekuasaan Presiden Soekarno yang dianggap memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia dituding sebagai dalang G30S. Puncak ketegangan terjadi pada 11 Maret 1966 saat mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh sebagian anggota militer di depan Istana Negara. Melalui 3 jenderal, Soeharto menitip pesan dan meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966. Lewat surat Super Semar,
Soekarno memberikan mandat pengendalian keamanan pemerintahan kepada Soeharto yang merupakan Panglima Angkatan Darat saat itu. Jenderal yang membawa Super Semar dari Bogor ke Jakarta 11 Maret 1966, yaitu Amir Mahmud, menyimpulkan surat itu sebagai penanda pengalihan kekuasaan. Setelah surat itu keluar, Soeharto langsung melakukan aksi beruntun, mulai dari membubarkan PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, mengembalikan anggota Cakrabirawa ke asalnya, dan mengontrol media massa di bawah Pusat Penerangan TNI. Soeharto tidak hanya memulihkan keamanan, tetapi juga secara perlahan mengambil alih kepemimpinan nasional. Soekarno sempat mengecam tindakan Soeharto karena dianggap menggunakan Super Semar di luar kewenangan yang diberikan. Super Semar akhirnya dikukuhkan dengan ketetapan MPRS nomor 9 Romawi garing MPRS garing 1996 pada 21 Juni 1966. Penetapan ini membuat Presiden Soekarno tidak bisa mencabut aturan tersebut. Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI semakin tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat sebab terjadinya dualisme kekuasaan dalam tubuh pemerintahan. MPRS lalu melakukan sidang untuk mengoreksi sejumlah penyelewengan hingga pertanggungjawaban Soekarno soal peristiwa G30S. Konflik politik yang meningkat membuat Soekarno memilih keselamatan rakyat, bangsa, dan negara dan menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto pada 20 Februari 1967. 7 Maret 1967, status Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS. MPRS lalu menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden sementara. Ia lalu dilantik menjadi presiden kedua pada 27 Maret 1968. Super Semar pun dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru sebab membuka jalan bagi Soeharto untuk memimpin dan mengubah tatanan pemerintahan Indonesia. Presiden Soeharto memerintah lebih dari 3 dekade melalui 6 kali pemilu sampai akhirnya dipaksa mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Presiden kedua RI Soeharto memperoleh gelar Pahlawan Nasional Senin 10 November 2025. Penganugerahan ini diberikan setelah 3 kali nama Soeharto diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan. Pengumuman penganugerahan gelar ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara. Selain Soeharto, ada 9 tokoh yang juga akan menerima gelar pahlawan. Mereka adalah Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, Marsina Mohtar Kusumaatmadja, Hajar Rahma El Yunusia, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syekhona Muhammad Khalil, Tuan Ronda Haim Saragi, dan Zainal Abidin Syah. Ke kursi presiden, Soeharto melalui jalan cukup panjang. Kekacauan politik dan keamanan pasca G30S membuat Soeharto diberikan mandat melalui Super Semar sebagai dasar legal. Dari surat itu, Soeharto perlahan mengambil alih kendali pemerintahan Soekarno dan akhirnya resmi dilantik menjadi Presiden kedua RI. Peristiwa ini pun menjadi awal lahirnya rezim Orde Baru dengan Soeharto memerintah Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.